Hai teman-teman, saya Bimbi dari Apu Handmade. Kali ini kita akan buat zipper pouch dari log cabin. Ukuran akhir 11 x 22 cm, tapi hasilnya juga bebas aja karena disesuaikan dengan blok yang teman-teman punya. Oke. Ini adalah salah satu tutorial yang menggunakan blok sisa gitu ya. Jadi waktu terakhir saya ada project Broken Star Quilt, itu kan bikin dari banyak blok log cabin. Nah, blok-blok itu tuh ada yang misalnya kurang sempurna gitu. Jadi agak miring atau kurang bagus lah untuk dipakai di quilt gitu. Jadi ini sisanya. Nah, terus ada sisa-sisa kainnya. Saya bikin log cabin, disambung-sambung aja bebas kayak gini. Jadi supaya nggak kebuang gitu kainnya ya. Karena kain import ini kan harganya lumayan. Jadi kalau dibuang tuh rasanya sayang gitu ya. Jadi saya punya 5 ekstra blok. Ini log cabin yang agak rapih tuh ada 3, yang dari sisa-sisa kain itu ada 2. Nah, kali ini saya mau jadikan zipper pouch. Teman-teman, selain blok yang sisa, berarti perlu zipper atau resleting, lalu batting atau pelapisnya ini pakai yang sisa juga, tinggal disambung aja pakai zigzag stitch sesuai ukuran yang dipakai. Kita perlu perca untuk bagian dalam, lalu bisban atau pita. Nah, blok-blok yang ekstra ini disebut juga orphan block gitu ya. Nah, kebetulan ini saya punya pita dari katun tuh, enak banget buat dibikin bisban gitu untuk binding daripada motong lagi kain. Nah, sekarang kita setrika bloknya yuk. Nah, setelah disetrika kan kelihatan tuh ya ukurannya belum rata, tapi sebelum kita ratakan kita gabung aja dulu. Kita gabung 2 blok sama 2 blok karena kan mau bikin zipper pouch. Nah, pilih layout yang teman-teman kehendaki, lalu kita jahit. Project ini sifatnya lebih santai karena nggak ada ukuran tertentu yang diuber gitu. Yang pasti daripada blok-blok ini nganggur dan berdebu, mendingan kita jadiin sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini dia hasilnya. Baru kita potong, ratain. Ukurannya mesti sama atas dan bawah ya. Untuk teman-teman yang punya penggaris sama rotary cutter, sangat enak ngerjainnya. Tapi teman-teman yang belum punya rotary cutter, silakan aja diratain terus digaris lalu digunting dengan gunting kain. Nah, udah ada hasilnya seperti ini. Lalu kita lengkapi dengan batting atau pelapis. Saya pakai flanel sama bagian liner. Pastikan ukuran liner dan batting lebih besar daripada ukuran blok ya. Nah, ini battingnya saya pakai scrap, disambung aja pakai zigzag stitch. Zigzag stitchnya nggak usah terlalu rapat supaya dia tidak berkerut. Karena tampilannya udah cukup oke, saya cuma jahit di pinggiran aja, tipis, supaya dia tidak geser. Dan juga ada satu jahitan di bagian tengah aja di sambungannya blok tadi ya, supaya dia nggak bergerak lah tuh, jadi mantep ya. Lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Setelah itu kita rapikan, kita potong.
Bagi teman-teman yang menggunakan rotary cutter, hati-hati ya. Pastikan pakai penggaris untuk quilt, karena kalau pakai penggaris biasa itu pinggirannya beda ya. Pinggirannya tuh agak miring, jadi nanti si pisau rotarinya tuh bisa naik ke atas penggaris gitu, bisa kena tangan teman-teman, dan itu bahaya banget. Jadi pastikan keamanan itu nomor 1. Nah, udah pasti sama nih ukurannya, kita ambil zipper atau resleting. Resletingnya diposisikan menghadap atas seperti ini, lalu kita ambil salah satu sisi zipper pouchnya, sisi luarnya menghadap bawah, kita letakkan seperti ini. Oke, setelah itu kita klip. Pastikan ada ekstra di bagian zippernya agak dilebihin. Nanti saya tunjukkan buat apa. Gunakan ini zipper foot, yaitu sepatu untuk resleting, akan sangat membantu ya. Nah, seperti ini ada kelebihan zippernya. Bagian zippernya lebih lebar daripada kain, supaya pas sudah dijahit nih, kita lipat seperti ini. Nah, lalu bagian pinggiran zipper itu kita jahit. Gunanya apa? Gunanya agar pinggiran kain tadi itu ketutup, jadi nggak mudah terburai. Kalau teman-teman mau pakai jahit tangan boleh aja, tapi ini saya pakai jahit mesin. Ya, kelihatan ya, jadi rapih, ketutup. Pinggiran kainnya ketutup, insya Allah aman. Nah, di bagian sisi luarnya pastikan pakai benang yang warnanya senada, jadi tetap cantik. Oke, lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Pastikan sisi-sisinya rata ya, supaya nanti pas kita gabungin jadi pouch gitu, dia rapih ukurannya, nggak mencong-mencong. Nah, ini kita jahit lagi ya pinggiran zippernya. Mau jahit tangan boleh, jahit mesin boleh, agar bagian pinggiran kainnya ketutup. Oke, udah rapi kayak gini. Kita coba nggak nyangkut resletingnya. Kanan kiri badan pouch udah rapi. Nah, sekarang kita jahit nih pinggirannya, supaya posisinya nggak bergeser, posisi resletingnya. Udah pastiin semua sama. Nah, itu juga pinggiran yang satunya dijahit. Kalau tebal-tebal kayak gini nih geriginya, teman-teman boleh jahit pakai tangan aja, cuma sedikit aja kok. Karena takutnya kalau ditindas pakai mesin nanti jarumnya patah. Oke. Nah, kita klip seperti ini, sisi baik ketemu. Lalu kita jahit keliling pinggirannya ya. Pastikan posisi kepala resleting ada di tengah. Jangan sampai di ujung bagian resleting yang mau kegunting gitu, nanti nggak bisa ditutup gitu zippernya. Hati-hati aja. Nah, ini udah selesai, udah dijahit semuanya. Sebelum dipotong, kita balik dulu. Kita pastikan kalau semuanya udah oke. Kita cek dulu ya. Pastikan resletingnya bisa ketutup dengan baik. Nah, bagian sudut sini dan sudut satunya bisa dikuatkan dengan jahit tangan bila teman-teman mau. Tapi kalau udah dirasa cukup ya udah, diemin aja.
Nah ini udah oke, saya balik lagi, sisi buruk menghadap luar, baru kita gunting kelebihan resleting. Hati-hati jangan sampai jahitan kegunting. Nah sudut-sudut juga kita gunting supaya tidak menumpuk saat dibalik. Nah, bagi teman-teman yang punya mesin obras, bisa obras aja pinggirannya supaya ketutup rapi dan tidak mudah terburai gitu. Tapi bila teman-teman punya mesin jahit yang ada tusuk zigzagnya, boleh di zigzag. Nah, ini saya agak rapi, saya mau tutup pakai pita ini ya, pita katun. Atau teman-teman punya bisban, boleh. Kalau ada sisa bisban, pakai aja. Nah ini cara pasangnya seperti kayak pasang binding. Jangan lupa dikasih ekstra 2 cm lah di awal sebelum dijahit. Nah ini dijahit dulu, jahit mesin. Pastikan jahitannya tidak lebih besar daripada jahitan badan pouchnya ya. Oke. Nah tutorial untuk binding saya kasih di sini linknya. Lalu bila teman-teman mau nambah wristlet, itu gelang tangan ya, buat di pouch, bisa ditambahkan di awal atau nih saya baru kepikiran mau nambahin pas udah di tengah-tengah. Jadi teman-teman tinggal dedel aja sekitar 2 cm dari bagian atas zippernya, didedel hati-hati. Bikin lubang atau bukaan sesuai dengan lebar pita ya. Lalu pitanya diselip. Nah sebelum diselip kita jahit dulu pitanya, pastikan pitanya enggak belibet. Kalau udah selesai diselip, kita jahit ulang lalu kita rapikan. Nah sekarang kita tutup itu pinggiran kainnya atau pinggiran jahitannya seperti ini, kita klip. Pastikan semuanya tertutup rapi ya, semua sisi, 2 sisi. Lalu kita jahit tangan menggunakan tusuk hemming stitch. Tusuk ini juga biasa disebut tusuk som ya. Nah ada diagramnya nih di kiri bawah, bisa teman-teman lihat. Pertama kita rapin dulu jahitan bisban atau pita di ujungnya, dirapikan, baru kita mulai tusuk somnya atau hemming stitchnya. Pastikan jahitan teman-teman gak nembus ke luar atau ke arah sisi satunya gitu. Jadi rapih aja, diem selip di situ gitu. Jadi dia tetap rapih, nggak mempengaruhi tampilan luar ya. Nah ini dia hasilnya. Setelah udah rapih kita balik. Bagian sudut bawah itu bisa teman-teman bentuk menggunakan pendedel atau sumpit, dicolok aja gitu. Hati-hati kalau pakai pendedel, jangan sampai robek. Nah setelah oke, kita setrika. Nah untuk satu blok yang tersisa, saya jadikan ini ke pouch untuk koin. Pinggirannya karena dia kecil, saya pakai zigzag aja, zigzag stitch supaya dia nggak brudul. Nah ini hasilnya, ukurannya oke, saya suka. Nah bagian belakangnya saya pakai perca kain yang sisa aja, karena emang nggak ada blok lagi. Lalu kita setrika. Nah teman-teman jadi punya 2 pouch log cabin senada ya.
Hasil akhir untuk koin pouch ini ukurannya 11 x 12 cm. Nah, ini dia hasil akhirnya. Teman-teman bisa pakai untuk menyimpan alat-alat jahit atau alat tulis atau perlengkapan harian lainnya. Coin pouch bisa untuk bawa lotion, hand sanitizer, benang, wonder clip, tempat jarum, dan lainnya. Menarik kan? Ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Ayo diberdayakan itu blok-blok yang tidak terpakai di quilt. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Lalu yang mau bertanya silahkan komen. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.